saya Dana Mulyana, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0529678862. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat program sederhana membuat restoran di pemrograman berbasis desktop ya. Kita akan menggunakan Java. Sebelum itu, mari kita ke soalnya. Oke, di soalnya ini kita diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana ya, yaitu sebuah restoran makanan. Di aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, diantaranya ada bisa input menu restoran, terus yang memiliki harga data dalam berupa array ya, dengan memiliki nama, harga, dan kategori, yaitu makanan atau minuman untuk datanya. Untuk memesan, dan juga dia bisa pemesanan program tersebut, jadi bisa dipesan ya, contoh nasi padang sama dengan 2. Terus juga dia juga memiliki fungsi yaitu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan nanti menu yang dipilih dan jumlahnya. Terus dari keseluruhan pesanan itu ditambah dengan biaya pajak 10% dan biaya layanan sebesar 20.000. Dan selain itu restoran ini juga menerapkan diskon dan penawaran khusus untuk diskon 10% jika total biaya keseluruhan melebihi 100.000 dan penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000, dan juga memiliki fungsi untuk mencetak struk pesanan ya. Mungkin kita akan langsung ke praktiknya ya. Saya akan menggunakan VS Code untuk membuat program Java-nya. Sebelum itu, di sini ada petunjuk pengerjaan, yaitu kita harus membuat kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran tersebut dan atribut-atributnya, dan juga kita harus membuat kelas main ya untuk metode menampilkan daftar menu makanan dan sebagainya ya, untuk menyetak struk pesanan untuk di konsolnya alias di layarnya. Mungkin aku akan langsung ke codingannya ya. Aku sekarang udah di codingannya. Mungkin sebelum itu kita akan membuat satu file dulu, namanya adalah menu.java. Sini kita akan mempresentasikan tadi yaitu poin pengerjaannya ya. Oke, kita sudah membuat Java kelas menu ya. Di sini di menu tersebut kita punya atribut yaitu nama, harga, dan kategori. Dan juga kita ini menginisiasi menunya ya, jadi bisa diisi nanti atribut-atributnya, nama, harga, dan kategorinya di sini. Berikutnya kita akan membuat file baru yaitu main.java. Ini adalah file utamanya yang akan kita buat untuk menjalankan program restoran ini. List menunya ya. Mungkin kita review dulu codingannya ya.
Pertama, kita sudah membuat menu.java di sini, yaitu kelas menu yang memiliki atribut nama, harga, kategori, dan buat inisialisasi datanya. Berikutnya kita tadi membuat main Java ya, alias script utamanya ya. Di sini kita wajib import scanner ya, karena kita akan menginputkan harganya. Oke, akan menerima feedback dari user ya. Di sini kita pastikan untuk kita membuat inisialisasi menu, yaitu kita bikin array-nya 8 ya buat menunya. Terus kita di sini ada public main-nya ya. Di main ini kita akan pertama-tama akan menginisial menu ya. Initialize menu ini kita membuat menu-menunya. Di sini aku membuat 4 menu makanan dan 4 menu minuman ya. Di sini ada nasi padang, nasi goreng, ayam bakar, sate ayam. Terus di menu minumannya ada es teh, es jeruk, jus alpukat, dan jus mangga. Habis itu sudah menginisialize menu, kita menampilkan menunya. Nah, di sini kita menampilkan menu-menunya ya. Di sini ada daftar menu restoran, di sini ada nomornya, ada nama menunya, ada harganya, dan ada kategorinya. Terus di sini juga aku membuat static function cari menu ya di sini. Ini akan membalikkan nama menunya ya. Jadi kalau aku cari nasi padang, aku input nasi padang, maka nanti dia akan masuk ke switch sini, ke switch, terus dicari nih ada nggak yang sama nasi padangnya. Dan aku menggunakan to lowercase ya, supaya tidak terjadinya misalkan nasi padangnya n-nya besar. Nah, jadi ini disamain ya, supaya tetap bisa dicari maupun huruf besar huruf kecil gitu. Terus di sini habis sudah selesai kita display menu, kita langsung ke dalam proses pemesanannya. Di proses pemesanan di sini kita pakai scanner ya. Terus di sini aku bikin kayak masukkan nama menu ya, maksimal 4 items, terus ada formatnya. Dan di sini untuk cara pemesanannya ini untuk pesanan pertama, pesanan kedua, dan pesanan ketiga. Dan pesanan keempat ya di sini. Terus setelah pesanan itu di-input oleh user, maka akan masuk ke proses perhitungan total harga. Di sini kita siapin dulu ya double subtotalnya, terus total tiap items di sini akan ditambahkan ke total itemsnya masing-masing kalau diisi ya dengan kuantitinya. Terus juga kita menambahkan pajak dari subtotal sebelumnya yaitu 10%. Terus juga kita tambahin biaya layanan 20.000 ya, biaya layanan tetap, dan juga kita akan menghitung total sementara dari subtotal plus pajak plus biaya layanan. Selanjutnya di sini aku membuat diskon initial diskon ya, dan promo buy one get one di sini. Di sini kita akan cek nih promo buy one get one-nya untuk minumannya itu harus total pemesanannya itu 50.000 dengan kategori harus minuman ya salah satunya. Jadi ini kita cari nih pesanan satu ada nggak ini kategorinya minuman atau bukan gitu. Jadi harus minuman. Nah kalau ada maka promo buy one get one-nya itu akan di menu tersebut ya. Dan hanya satu saja itu promo buy one get one-nya. Kalau udah satu maka dia akan lanjut ke berikutnya. Terus juga kita cek nih udah promo buy one get one ini totalnya 100.000 enggak. Kalau totalnya lebih dari 100.000 maka dapat potongan diskon lagi yaitu 10% dari total sementara ya gitu. Dan kita akan menghitung total bayarnya yaitu total sementara diambil diskonnya gitu. Nah, di sini juga aku udah menampilkan struk pembayaran ya. Jadi di sini ada buat menampilkan struk pembayaran. Mungkin kita langsung coba aja untuk studi case-nya ya. Di sini aku udah running ya. Tadi mungkin kita akan mencoba kalau pesanannya di bawah 50 dan di bawah 100.000 ya. Jadi kita akan cari nasi padang sama dengan satu aja. Berikutnya kita strip aja. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi aku memesan nasi padang satu dengan total 30.000 ya satu nasi padangnya. Nah, kita cek di sini apakah benar nasi padang 30.000.
Ya benar ya, 30.000 di sini nasi padang 30.000. Nasi padang 30.000, pajaknya 10% yaitu 3.000, dan biaya layanan 20.000. Maka total bayarannya yang harus saya bayarkan adalah 53.000. Mungkin kita coba lagi ya untuk diskon ya. Kita beli nasi padangnya, kita beli nasi goreng deh, nasi goreng dua, terus kita beli es teh ya, beli es tehnya misalkan dua juga ya. Oke, di sini eh, untuk nasi goreng ya dua itu 50.000, dan es teh dua itu 10.000. Jadi totalnya tuh 60.000 ya. 60.000, pajaknya 10% tuh 6.000, biaya layanannya 20.000, dan dia dapat promo buy one get one karena shop totalnya 60.000 ya, lebih dari 50.000. Berarti dia dapat gratis satu es teh ya. Oke. Berikutnya kita coba biaya lebih dari 100, pembayaran 100.000 ya. Kita coba misalkan beli nasi padangnya dua, terus sate ayamnya satu, jus mangganya dua, dan es jeruknya satu. Nah, jadi struk pembayaran nasi padangnya dapatnya segini, dan dipotongnya jadinya segini ya. Gitu. Palingan itu saja dari saya. Eh, Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih.